Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang manajemen strategi pengembangan kewirausahaan. Adapun konteks pembahasannya yaitu ada pengertian manajemen, ada manajemen dalam kewirausahaan, ada fungsi manajemen, ada strategi pengembangan kewirausahaan, teori strategi generik dan keunggulan bersaing, strategi The New Seven, The Aveni, dan yang terakhir ada model proses kewirausahaan. Baik, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian manajemen. Nah, di sini juga ada pengertian manajemen. Ya, menurut Kamus Webster, disebutkan bahwa manajemen berasal dari kata manage, yang artinya mengurus, memimpin, mencapai, dan memerintah. Nah, di sini juga ada menurut Millet, mendefinisikan manajemen sebagai proses pembimbingan, pengarahan, dan pemberian fasilitas terhadap pekerja orang-orang yang terkoordinasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi kewirausahaan meliputi keputusan strategi. Yang pertama, ada perubahan produk barang dan jasa. Yang kedua, strategi menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diverifikasi produk dan jasa, integrasi regional, atau ekspansi pasar. Yang ketiga, ada kemampuan untuk memperoleh modal investasi. Yang keempat, ada analisis sumber daya manusia. Yang kelima, ada analisis pesaing untuk menetapkan strategi bersaing. Yang keenam, ada kemampuan menopang keunggulan strategi perusahaan dan memodifikasi strategi. Yang ketujuh, ada penentuan harga barang atau jasa untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang kedelapan, ada interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Yang kesembilan, ada pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen dalam kewirausahaan. Yang pertama ada perencanaan atau planning, di mana elemen yang paling penting dalam memulai bisnis, karena bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya rencana awal, target bisnisnya akan seperti apa. Jadi kalau misalnya gak ada rencana, ya bisnis gak akan berjalan gitu. Jadi harus adanya perencanaan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Dalam sebuah bisnis yang sedang berjalan, pastinya memiliki pembagian tugas atau job, di mana pembagian ini perlu dilakukan secara berkelompok dan disesuaikan sesuai kemampuannya masing-masing atau keahliannya masing-masing gitu. Yang ketiga ada penyusunan personalia atau stepping, adalah proses pengrekrutan kandidat yang memenuhi syarat baik dalam perusahaan maupun organisasi untuk posisi tertentu. Misalnya sebuah perusahaan atau suatu perusahaan lagi ngebutuhin bagian akunting gitu ya. Nah, pasti si perusahaan ini kan milih-milih dulu ya, nyari-nyari dulu gitu. Nih, mana nih yang cocok sama yang memenuhi syarat di bagian akunting, ya otomatis itu yang akan mereka pilih gitu ya. Yang keempat ada penggerak atau actuating. Dalam sebuah bisnis yang sedang berjalan, pastinya diperlukan seseorang yang dapat mengatur proses berjalannya aktivitas bisnis dari awal sampai akhir gitu ya. Dan gak mungkin gitu kalau misalnya sebuah bisnis gak ada yang ngatur gitu. Jadi kurang efektif juga kan kalau misalnya gak ada yang ngatur, gak ada yang harus gini gitu kan. Kalau misalnya ada yang ngaturnya mah enak, kamu harus gini gitu ya. Nah, yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Hal ini ditunjukkan untuk mendapatkan feedback serta mengevaluasi dan mengetahui aktivitas-aktivitas bisnis mana yang sudah berjalan sesuai rencana dan mana yang belum berjalan sesuai rencana. Selanjutnya di sini ada strategi pengembangan kewirausahaan, yaitu dibagi menjadi dua strategi. Yang pertama ada strategi bersaing dalam kewirausahaan, dan yang kedua ada kompetensi inti kewirausahaan. Nah, yang pertama ada strategi bersaing dalam kewirausahaan adalah suatu pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis agar unggul secara kompetitif di mata target konsumen dan bertujuan untuk mencapai posisi yang menguntungkan dan kuat dalam menghadapi persaingan. Nah, yang kedua ada kompetensi inti kewirausahaan.
Sekarang ini terjadi pergeseran strategi, yaitu dari strategi memaksimalkan keuntungan pemegang saham atau mencari laba perusahaan menjadi memaksimalkan keuntungan bagi semua yang berkepentingan dalam perusahaan atau stakeholder. Selanjutnya ada teori strategi generik dan juga keunggulan bersaing. Dalam teori strategi generik ini tuh ada 3 poin. Yang pertama, biaya rendah, kemudian ada diferensiasi dan juga fokus. Untuk biaya rendah ini tuh bertujuan untuk menjadikan produsen memiliki biaya rendah dalam skala industrinya. Biasanya akan berfokus pada efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan juga pengendalian biaya. Kemudian ada diferensiasi. Diferensiasi ini tuh bagaimana perusahaan atau wirausaha akan menciptakan produk atau layanan yang berbeda dari para pesaingnya. Kemudian ada fokus. Fokus ini tuh bagaimana perusahaan melayani ceruk pasarnya dengan sangat baik. Biasanya akan berfokus pada pemahaman pelanggan, pengembangan produk atau jasa. Kemudian ada juga keahlian khusus. Kemudian ada strategi The New Sevens D&FNE. Dalam strategi ini terdapat 7 poin. Yang pertama ada Superior Stakeholder Satisfaction. Kemudian ada Suit Sharing. Yang ketiga ada Positioning for Spin. Yang keempat ada Positioning for Surprise. Yang kelima ada Shifting the Role of the Game. Yang keenam ada Signaling Strategy Intent. Yang ketujuh ada Simultaneous Sequential Trust. Selanjutnya ada model proses kewirausahaan. Menurut David C. McLean, terdapat 2 karakteristik. Yang pertama ada entrepreneurship in role of behavior. Yang kedua ada interest in the entrepreneurial occupation. Untuk entrepreneurship role behavior ini tuh mengacu pada perilaku atau sikap yang menunjukkan karakteristik dari kewirausahaan. Sedangkan untuk interest in the entrepreneurial occupation ini tuh lebih kepada ketertarikan seseorang untuk terlibat dalam sebuah pekerjaan atau sebuah profesi yang berhubungan dengan kewirausahaan. Kemudian terdapat bagian mengenai proses kewirausahaan. Di sini dapat terlihat ternyata terdapat nilai-nilai dari nilai kepribadian, kemudian sosiologi, organisasi, dan juga lingkungan. Dan nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dari inovasi, kejadian pemicu, implementasi, dan juga perubahan. Kemudian ada hubungan nilai kewirausahaan dan juga perilaku kewirausahaan dalam bentuk yang lebih operasional. Menurut Catherine L. Hauskin dan juga Peter Eturla, dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada kepribadian. Aspek ini tuh dapat diamati dari segi kreativitas, disiplin, kepercayaan diri, keberanian dalam menghadapi resiko, kemudian memiliki dorongan dan juga keinginan yang kuat. Kemudian yang kedua ada kemampuan atau hubungan. Ini tuh dapat dilihat dari indikator komunikasi dan hubungan antar personal, kepemimpinan, dan juga manajemen. Yang ketiga ada pemasaran. Ini meliputi dari kemampuan dalam menentukan produk dan juga harga, periklanan, dan promosi. Kemudian yang keempat ada keahlian dalam mengatur. Operasional ini tuh diwujudkan dalam bentuk penentuan tujuan, perencanaan, penjadwalan, serta pengaturan pribadi. Yang terakhir ada kelompok keuangan. Indikatornya adalah sikap terhadap uang dan juga cara mengatur uang. Oke, baik, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan sebelumnya yaitu bahwa manajemen kewirausahaan mencakup semua kekuatan suatu perusahaan yang menjamin keberadaan bisnis tersebut. Strategi kewirausahaan menyelaraskan kemampuan dan aktivitas internal perusahaan dengan lingkungan eksternalnya. Inti dari merek yang hebat adalah produk yang hebat. Produk merupakan elemen penting dari tawaran pemasaran. Pemimpin pasar biasanya menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi. Siklus hidup produk adalah proses penjualan sepanjang masa pakai suatu produk dan merupakan bagian utama dalam menetapkan strategi produk inti merek-merek besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.